لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Syariah TV, a'azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Pada kesempatan ini kita kembali hadir dalam program Tanya Jawab Syariah di channel Syariah TV. Kita akan menyampaikan pertanyaan, apakah seorang suami wajib melunasi hutang istrinya? Tentu bab ini adalah bab hutang piutang di dalam keluarga. Misalnya ada seorang istri punya hutang di tetangga atau di warung tetangganya, atau punya hutang dimanapun dia pernah berhutang. Tiba-tiba kemudian seorang suami didatangi oleh orang yang memberi hutang tersebut untuk meminta dibayar hutang istrinya. Apakah seorang suami berkewajiban untuk melunasi hutang istri ini? Hal ini, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kembali pada apakah utang yang dilakukan oleh seorang istri ini kembali menjadi kewajiban dalam nafkah suami ataukah tidak. Maknanya, jika seorang istri berhutang dalam hal di luar dari kebutuhan keluarga, atau ketika sudah diberikan nafkah yang cukup oleh seorang suami dan kemudian dia tetap berhutang, maka hakikatnya hutang ini di luar dari kewajiban suami, sehingga dalam hal ini suami tidak wajib membayar hutang istri tersebut. Dan kemudian yang kedua, kalaulah misalnya seorang istri berhutang dikarenakan nafkah yang diberikan oleh seorang suami untuk keluarga ini dirasa kurang, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga sebulannya misalnya sampai 5 juta, tapi kemudian yang diberikan suami kepada keluarga mungkin hanya 2 juta, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan sehari-hari dalam keluarga tersebut, seorang istri ini harus berhutang ke warung misalnya atau ke temannya dan seterusnya. Maka pada dasarnya utang yang dilakukan oleh seorang istri ini masih menjadi tanggung jawab suami, dan suami punya kewajiban untuk membayarnya, karena ini bagian dari nafkah seorang suami kepada keluarga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikan kepada kondisi yang ada. Dan jawabannya, kalaulah kemudian hutang istri ini murni adalah kehendak istri yang bukan bagian dari kebutuhan keluarga atau rumah tangganya, maka suami tidak berkewajiban membayar hutang tersebut. Tapi jika hutang ini masih bagian dari kewajiban nafkah yang belum tertunaikan oleh seorang suami, maka suami punya kewajiban membayar hutang. Saya ingin menambahkan pertanyaan terkait dengan bisnis syariah. Apakah orang non-muslim bisa membuat atau menjalankan bisnis-bisnis syariah seperti membuat bank atau koperasi syariah? Terima kasih banyak. Dalam hal masalah muamalah, masalah jual beli, masalah utang piutang, atau masalah muamalah maliyah yang lainnya, pada prinsipnya tidak disyaratkan bahwasanya seorang muslim harus berjual beli dengan seorang muslim saja. Maknanya syarat jual beli itu tidak mengkaitkan antara kemusliman seseorang atau tidak muslimnya seseorang. Sehingga kalau kita berjual beli dengan orang non muslim sekalipun, secara prinsip hukumnya sah, hukumnya dibolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga berinteraksi, bermuamalah maliyah, berjual beli, bahkan utang piutang dengan orang-orang non muslim, dengan orang Yahudi dan ahlu kitab yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berinteraksi, bermuamalah maliyah. Nabi pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya uang. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki baju besi.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan tersebut dengan cara menghutang atau berhutang dengan orang Yahudi tersebut dengan jaminan baju besi beliau. Dan kemudian sampai kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, belum ditebus baju besi tersebut. Dan ini menjadi dasar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Demikian pula orang-orang kafir waktu itu juga bermuamalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masalah wadiah, menitipkan barangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi terkenal dengan orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, akhlaknya baik, sehingga Nabi tidak pernah berbohong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berlaku zalim dengan orang. Maka Nabi dipercaya dalam hal masalah wadiah, titip barang seperti itu. Untuk itulah kemudian kalaulah misalnya ada orang non muslim ya kemudian ingin melakukan cara-cara bisnis syariah, cara-cara yang sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab bermuamalah maliyah, dalam hal masalah jual beli, dalam hal misalnya kita membuka koperasi dengan akad-akad syariah, pada prinsipnya dibolehkan, pada dasarnya dibolehkan, karena memang inilah keunggulan Islam dalam hal masalah muamalah. Islam mengajarkan kepada kita semuanya tidak boleh berlaku zalim, tidak boleh kita mengambil keuntungan dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, harus saling ridho antara penjual dengan pembeli. Dan aturan ini dimiliki oleh Islam dan bukti akan kebesaran ajaran Islam. Dan tentunya kalaulah kemudian orang non muslim bersemangat untuk membuat sistem sebagaimana Islam jalankan, mestinya orang muslim juga paling semangat, paling punya ghirah untuk mensyiarkan syariat-syariat agama Allah ini, wabil khusus dalam hal masalah muamalah. Karena Islam memerangi riba, Islam tidak mau berbuat zalim dalam hal masalah mendapatkan keuntungan dalam jual beli dan seterusnya. Tidak boleh ada ketidakpastian atau gharar dalam jual beli. Ini semuanya prinsip Islam. Maka hakikatnya dalam hal masalah muamalah maliyah, tentunya Islam punya sistem yang sangat bisa diunggulkan, dan solusi dari semua krisis ekonomi tentu Islam punya jawabannya. Maka kembali pada pertanyaan tersebut, maka tidak masalah ya kemudian melakukan sebagaimana ketentuan Islam. Demikianlah jawaban-jawaban yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pemirsa Syariah TV, dan kita selalu memohon bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ketentuan dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar syariah, seputar muamalah, dan seputar hukum-hukum yang lainnya dalam Islam, bisa dituliskan di komentar di channel Syariah TV, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.